Salam, selamat pagi buat kita semuanya anak-anak. Walaupun dalam keadaan daring, kita tetap harus semangat belajar ya. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari bab 2 ya. Kalian boleh perhatikan apa itu bab 2, keluarga pusat utama pendidikan. Nah, di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dan 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10 ini boleh kamu baca ya. Nah, bab 2 itu ada di buku paket halaman 13 sampai 15 ya. Itu dia. Jadi tidak belum seluruhnya ya. Nah, bagian pertama, bagian A. Pada pelajaran pertama kamu telah mempelajari bahwa Tuhan adalah pedoman kehidupan keluargaku. Kita udah pelajari itu. Nah, ketika Tuhan menjadi pedoman keluarga, berarti keluarga harus melakukan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apa peran kita ya? Dalam Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, apa artinya nats ini? Nah, nats ini memberikan arti bahwa keluarga harus mengajar anak-anaknya dengan cara terus-menerus dimanapun berada, secara terus-menerus, tidak dibatasi waktu maupun tempat. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lihat pengertian pendidikan. Pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah proses pembelajaran untuk dapat memahami atau mengerti sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang lebih maju atau lebih baik seperti kalian itu ya, kalian belajar ya di sekolah ya. Next. Nah, keluarga pusat utama dalam pendidikan. Baik, kenapa keluarga dikatakan pusat utama dalam pendidikan? Karena dari pertama sekali kita memberikan didikan adalah dari orang tua ya. Dari orang tua yang pertama sekali memberikan pendidikan terhadap anak-anak. Sebelum di mana? Sebelum di sekolah, sebelum kamu sekolah. Itu dikatakan secara formal yang di sekolah ya. Contohnya ini dia. Contohnya ya, seorang ibu yang lagi mengandung juga sudah turut memberikan pendidikan kepada anak-anak yang dikandungnya. Dengan cara bagaimana? Bertingkah laku yang baik dan berbicara melalui hati batin kepada anak yang dikandungnya. Nah, ini dia. Masih kecil dipelajari diajari di rumah sebelum di sekolah. Oke, next. Nah, nih. Sesudah pendidikan umum kamu dapat, nah dari kecil juga kamu menerima pendidikan Kristen dalam keluarga. Nah, apa itu peranan orang tua? Peranan orang tua itu tidak hanya melahirkan dan tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup sandang pangan, tetapi juga memberikan pendidikan terhadap anak-anak, termasuk pendidikan agama Kristen. Nah, tugas orang tua sebagai pendidik sesuai dengan panggilan dalam tugas penciptaan Tuhan. Nah, jadi sangat penting bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang terhadap sesama dan Tuhan. Untuk apa? Untuk menunjang perkembangan anak sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Itu dia. Sehingga keluarga hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam Alkitab. Itu dia. Sehingga keluarga mengalami perubahan atau pembaharuan secara pribadi maupun bersama oleh siapa yang merubah hidup kita? Kuasa Roh
Kudus itu ya yang berperan dalam diri kita. Nah, nilai-nilai Kristiani yang dimaksud, yang mana itu nilai-nilai Kristiani yang kamu miliki ya? Nilai-nilai Kristiani itu adalah semua hal-hal yang dikehendaki Allah. Apa itu? Berbuat baik, sopan, hormat kepada orang tua dan lain-lain ya. Nah, contohnya di sini ada. Dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 itu tertulis perintah Allah, 10 perintah Allah. Ya, itu dia. Nah, siapa yang menjadi guru agung kita? Ya, yang menjadi teladan kita, yang menjadi contoh kita siapa? Yesus Kristus sebagai guru yang menjadi teladan bagi pengikutnya. Kita ini orang Kristen itu pengikutnya ya. Next. Nah, ini dia anak-anak diajari belajar firman Tuhan, diajar berdoa. Nah, itu pendidikan agama Kristen dari dasar ya. Kamu sekolah minggu juga ya. Oke. Next. Nah, terakhir, apa tugas kamu? Tugas kamu itu adalah mencatat daring 1 sampai 3 yang sampai sekarang ya di buku catatan agama kamu, lengkap dengan tanggalnya. Bukunya disampul warna biru. Nah, ini nanti akan saya nilai dan dikumpul menjelang akhir semester. Oke, baik. Terima kasih. Shalom. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kita berdoa dulu sebelum mengakhiri. Amin. Terima kasih buat kalian semuanya. Jangan lupa mencatat ya.